Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiwati yang akan membawakan channel ini. Untuk selanjutnya di channel ini kita akan membahas mengenai penyakit mental. Nah, penyakit mental ini terbentuk dari mana? Yaitu dari lingkungan keluarga sendiri yang sangat mempengaruhi terbentuknya mental seseorang. Kemudian selain itu di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan kerja, atau mungkin karena beberapa traumatik. Nah, selain membawakan dari beberapa masalah mental, di sini juga Budiwati akan membawakan beberapa cerita kisah nyata dari beberapa yang mengalami ataupun dia terdampak dari si yang punya penyakit mental ini. Oke, langsung saja ya, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu NPD. Mari kita simak video selanjutnya. Check it out. Baik, yang pertama yaitu mengenai dari definisi NPD sendiri. NPD atau lebih dikenal dengan Narcissistic Personality Disorder, yaitu pasti kita tahu ya, narsis itu apa sih? Narsis itu suka, ya kan? Selfie, tapi belum tentu yang suka selfie itu NPD ya. Jadi narsis itu yaitu perasaan merasa atau ingin dikagumi oleh orang lain. Mungkin dikagumi karena pinter, karena cantik, karena ya, tapi ini berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu pastinya tidak baik, seperti itu ya. Kemudian apa aja sih contohnya? Ya itu tadi, pengen disanjung, ya kan, terus pengen diakui, pengen diprioritaskan, pengen apalagi, jadi selalu ngerasa dirinya itu lebih wow, lebih amazing daripada orang lain. Intinya paling keren, paling top lah, paling. Nah, itu pengertian dari NPD sendiri. Nah, selain itu, si NPD ini juga bakalan susah banget dikritik. Karena dia itu tipe orang yang sombong, selalu memandang rendah orang lain. Karena dia narsis, dia ngerasa dirinya paling hebat, dia tuh nggak akan pernah suka kalau ada yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih berbakat dari dia. Intinya, dia tuh pokoknya di atas langit lah. Padahal kalau kita tahu namanya di atas langit itu pasti ada langit. Kemudian kita masuk yang kedua. Dari gejala NPD itu apa aja? Oke. Yang pertama, gejala NPD yaitu merasa tersinggung atau merasa marah ketika ada orang lain yang memberikan kritik. Nah, orang sombong dikritik, ya kan? NPD dikritik, dia akan bakalan ngerasa dan juga bakalan omongannya itu lebih tinggi, lebih gede dari sebenarnya dia sendiri, gitu. Nah, selain itu, biasanya orang NPD ini terlalu banyak hayalan, terlalu banyak impian. Jadi impiannya itu terlalu mengada-ada dan tidak melihat dengan kemampuan kondisi dia sendiri seperti apa. Kemudian yang ketiga, dia selalu mengharapkan pujian dari apa yang dia lakukan. Jadi contohnya, misalkan dia tuh udah bantuin kamu nih, ya dia pengennya tuh nggak cuman makasih ya, tapi kayak makasih ya, makasih banget kamu udah bantuin aku. Jadi kayak lebay. Oke. Terus selain itu, pengen diperlakukan sebagai seorang yang istimewa. Pokoknya sosoknya tuh Mbak Princess, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh keempat dari NPD. Kemudian selain itu, contoh yang kelima
Gejala yang kelima yaitu sulit mengontrol emosi. Jadi dia tuh kalau marah tuh bum bum bum. Ya namanya orang sombong gimana sih, dikritik atau dia nggak sesuai yang diharapin, ya dia pasti bakalan marah gitu loh, bakalan kecewa. Istilahnya tuh di dirinya itu ada perasaan super power. Kemudian dia tuh iri. Selanjutnya, gejala yang selanjutnya yang keenam yaitu selalu iri terhadap orang lain. Dia kemarin kepilih jadi lurah loh. Wih, kok bisa sih? Padahal dia itu orangnya kayak gini. Kok bisa kepilih jadi lurah ya? Itu pasti kemarin nyogok nih pakai gini. Kok bisa sih kayak gini nih? Nah, tuh. Salah satu contoh NPD. Secara tidak langsung banyak kan sekitar kita yang kayak gitu. Selain itu, misalkan apalagi nih? Oh, tetangga ada yang beli mobil baru. Ih, Pak Ateng kemarin beli mobil baru loh, Bu. Oh, masa sih? Paling juga belinya kreditan. Nah, sering banget ya kita dengar setiap hari ya di lingkungan kita hal-hal kayak gitu udah kayak hal yang biasa. Padahal sebenarnya ini tuh nggak bagus. Ini tuh merugikan diri mereka sendiri gitu loh. Jadi ada nggak salah satu di antaranya di diri kalian? Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu yang nomor 7, dia suka merendahkan orang lain. Nah, karena dia ini merasa paling si super power, pokoknya the best princess ya. Jadi dia itu kalau misalkan ada yang lebih hebat ataupun dia takut kerasa kesaing oleh orang lain ya, dia itu akan berusaha untuk merendahkan atau menjatuhkan. Ya kayak tadi contohnya. Itu padahal modelnya cuman aku tahu nggak mungkin itu nggak akan kebeli, berapa sih gajinya, itu tuh kredit utangan. Nah, berusaha merendahkan orang lain. Oke. Kemudian yang terakhir, sebenarnya harga diri dia tuh rapuh loh. Kenapa? Karena ya diri dia itu kayak bisa dibeli dengan sesuatu hal pencapaian. Jadi kayak, wah aku nih kemarin lomba juara pentas tari se-kecamatan. Bangga banget tuh. Nah, orang yang kayak gini nih, orang NPD nih, biasanya dia akan rapuh ketika ada yang ngejatuhin dia. Dia suka ngejatuhin orang lain, tapi giliran dia alah kemarin aja cuman kayak gini aja, kamu ini kurang bagus, kemarin kamu narinya banyak yang salah-salah, kemarin kamu, ya udah langsung rapuh, langsung kecewa, ngerasa sering overthinking, masa aku kayak gini-gini sih, masa ya. Jadi dia ngerasa nggak pede. Kalau ada orang yang lebih hebat dari dia ngerasa panik, ngerasa gimana sih. Nah, itu. Oke, next. Yang ketiga adalah apa kerugian dari mempunyai sikap sifat NPD. Nah, hati-hati loh guys. Ini tuh dari gejala tadi, apakah ada salah satunya di antara kita? Kalau misalkan ada, yuk segera perbaiki. Gimana sih caranya? Caranya yaitu kembali ke Tuhan, dan siapa diri kita adalah makhluk Tuhan, makhluk Allah, sebagai seorang muslim ya, atau mungkin kalau misalkan kalian beragama lain ya, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan orang lain juga itu berharga. Dan orang lain juga itu akan merasa menghargai kita kalau kita juga menghargai mereka. Tidak perlu kok ada rasa super power seperti itu. Karena kenapa? Kita itu masing-masing berharga.
Kita tuh masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan orang yang mencintai kita, menyayangi kita, mereka akan menerima kita apa adanya. Mereka akan menyayangi kita, mencintai kita seperti apa adanya kita. Jadi tidak perlu ada ya merasa itu tadi. Jadi bahaya ya penyakit kayak gini ya. Karena apa sih impact-nya buat lingkungan sekitar? Pertama, impact-nya dari diri keluarga sendiri. Yaitu dia akan menjatuhkan, misalkan dia seorang suami ya, dia akan menjatuhkan si istri. Jadi istri tuh salah terus, pokoknya tuh nggak pernah beres. Kamu nih gimana sih, kayak gini aja nggak bisa. Kamu tuh gimana sih jadi istri, bla 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 bla. Jadi nggak akan pernah bisa untuk menghargai orang lain. Jadi gimana perasaan si istri? Otomatis dia nantinya akan lama-lama capek, akhirnya dia lari. Ya kan? Nah, ketika si istri ini udah mulai merasa capek, biasanya si NPD ini akan kayak ngasih tekanan kayak gitu. Manipulatif. Ya, NPD ini manipulatif. Jadi seolah-olah si istri inilah yang bersalah gitu loh. Jadi nanti si istri ini akan kembali ke dirinya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, biasanya si NPD ini dia akan karena dia percaya dirinya itu rapuh ya, dia akan berusaha menjatuhkan kita, mungkin si anak ataupun si istri dalam keluarganya dia, atau mungkin rekan dia, pokoknya di lingkungan terdekat dia itu akan berusaha menjatuhkan si orang yang mungkin dia iri itu, yang merasa ini ancaman nih, kayaknya ini ancaman nih buat aku. Jadi dia tuh akan berusaha untuk mencari dukungan. Dia akan mempengaruhi mungkin teman-teman lingkungannya, dia akan berusaha menjelekkan si orang itu. Jadi si orang yang nggak tahu apa-apa ini jadi terlihat bersalah di mata orang lain, dan padahal dia tuh nggak ngelakuin apapun gitu loh. Nah, itulah sisi jeleknya si NPD ini. Dan bakalan sembuh nggak sih? NPD ini bakalan sembuh nggak sih? NPD ini bisa sembuh kalau dia itu menyadari dirinya itu NPD. Tapi kemungkinan itu cuman kecil sekali ya. Karena kebanyakan si NPD ini tidak menyadari bahwa dia itu menderita NPD, karena hatinya dia itu menolak, enggak aku kayak gini, enggak aku kan paling baik, aku kan paling, jadi nggak bisa, dia benar-benar nggak bisa menerima kritik. Jadi kemungkinan dia sadar tuh ya udah atas petunjuk Allah, atas petunjuk yang di atas pokoknya. Jadi kalau misalkan kalian punya temen NPD, saudara, keluarga, orang tua, mending aku saranin buat kalian jaga jarak aja, jaga jarak aman ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, gimana caranya kalau misalkan kita berada dalam satu circle, mungkin dalam circle keluarga, atau mungkin circle sekolah, ataupun circle pekerjaan dengan orang NPD. Yaitu caranya yang pertama, itu tadi, jaga jarak. Terus yang kedua, berusaha untuk nggak usah ngomong kalau nggak penting. Ya. Terus apa lagi ya, biasanya mereka tuh selalu bikin masalah sih guys, biasanya selalu bikin masalah. Jadi contoh banyak kasus perselingkuhan ya, banyak kasus perselingkuhan. Nah di situ bukan karena istrinya tuh kurang cantik, bukan karena istrinya tuh kurang apa, atau mungkin suaminya itu kurang ganteng atau kurang kaya, enggak. Jadi banyak kasus di luaran sana itu orang NPD itu selingkuh ya karena kayak kamu luar biasa ya, kayak cuman pengen dipuji, kamu cantik ya, kayak istilahnya tuh dia tuh
selingkuh cuman kayak pengen, ternyata aku masih laku ya, ternyata aku masih cantik ya, ternyata masih ganteng ya, ternyata masih banyak yang suka sama aku. Tuh, gila banget gak sih? Kalian pernah nemu orang yang kayak gini? Rasanya pengen dipecek-pecek, tau gak sih? Nah, aku punya satu kisah nih guys. Ini dari, kita sebut aja namanya Lala. Jadi si Lala ini, dia punya seorang ibu yang NPD, ya, dan seorang ayah yang NPD. Nah, si Lala ini hidup dari kecil dengan keluarga yang NPD, ya, dengan orang tua yang demikian. Otomatis gimana perasaan Lala? Pasti ya tertekan. Dari istilahnya itu kayak mau minta uang jajan aja susah banget, suruh bersih-bersih rumah, suruh ini. Pokoknya si Lala ini ngerasa nggak berguna dan ngerasa nggak dianggap sebagai anak gitu loh sama si orang tua yang NPD ini. Terus kayak mau berangkat sekolah meminta antar aja itu kayak dipersulit gitu loh. Kamu kan bisa jalan kaki, bla bla bla, padahal sekolahnya itu jauh banget. Nah, terus yang berikutnya, si Lala ini akhirnya beranjak dewasa dan dia tumbuh menjadi seorang yang introvert. Karena dia kurang percaya diri, guys. Dia mau cerita sama ibunya NPD, ya kan? Ketika diceritain ya, ketika si Lala cerita ini, si ibunya ini akan, alah kamu tuh nggak bisa kayak gini-gini loh. Ibu dulu tuh kayak gini aja, kayak gini udah pokoknya lebih hebat dari kamu. Ibu aja udah bisa loh dulu tuh mandiri, kelas SD aja udah bisa masak sendiri. Masa kamu kayak gitu aja nggak bisa sih? Kayak gitu kamu aja ngeluh sih. Nah, biasanya akan cenderung kayak gitu. Terus dia mau minta perlindungan sama si ayah. Bakalan dilindungi nggak, guys? Bakalan dilindungi nggak? Enggak. Yang ada makin dibully. Yang ada dia bakalan bilang, ini anak aku nih, masa kemarin dapat nilai cuman dapat 5, padahal kan itu gampang, cuman pelajaran bahasa Jawa. Kayak itu aja nggak bisa. Iya, dia tuh kerjanya cuma nonton TV kalau di rumah, kerjanya cuma main HP kalau di rumah. Ya kayak gitu itu emang. Padahal secara tidak langsung itu akan menjatuhkan mental mereka. Dan itu juga penilaian dari orang lain akan menjatuhkan harga diri si orang tua itu sendiri sebenarnya. Nah, akhirnya guys, setelah si Lala ini beranjak dewasa, dia takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Dari kecil dia percaya dirinya itu udah istilahnya tuh udah dikikis terus, kayak ya kamu tuh payah, ya kamu tuh nggak bisa apa-apa. Ya udah, si Lala ini jadi bener-bener orang yang nggak percaya diri gitu loh. Terus suatu ketika si Lala ini menikah. Si Lala ini menikah. Dalam pernikahan si Lala itu sendiri, si orang tua ini, ya mereka selalu ngebelain si menantu, bukan si Lala. Kamu gimana sih nggak bisa jadi istri yang baik, suami kamu loh kayak gini. Padahal posisinya itu si Lala ini kerja gitu. Si Lala ini kerja. Terus harus ngasuh anak juga. Tapi tetap aja dijatuhin terus sama si orang tuanya ini. Nah, karena si menantu ini ngerasa dapat dukungan yang kuat dari si orang tua toksik ini tadi, akhirnya dia gak mau kerja. Ya ngapain gue kerja? Gue udah dideking kok sama orang tua lu aja yang kerja. Jadi hidup dia tuh sampai bener-bener kayak dikeprek-keprek lah intinya. Akhirnya karena gak kuat lagi dengan kondisi kayak gitu, si Lala ini divorce. Cerai. Korbannya siapa? Ya anaknya. Terus
si Lala ini nggak mau dong balik lagi ke rumah si orang tuanya. Ya gila aja, orang tuanya udah toksik banget dari si Lala kecil kan. Nah, dia itu karena mungkin ya pastilah si Lala ini depresi ya, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kerjaannya dan dia tinggal di kontrakan tempat saudaranya, tempat omnya. Dan posisinya itu deket sama si rumah orang tuanya, tapi nggak satu rumah, guys. Nah, si Lala ini dari ekonomi finansial otomatis dia keluar dari kerja, dia punya anak, ya kan suaminya itu udah nggak tahu ngilang kemana, intinya nggak bertanggung jawab lah sama si Lala sama anaknya ini. Jadi dia tuh kayak ngandelin apa ya, kasihan dari saudara-saudaranya, dari keluarganya gitu loh. Tapi bukan dari orang tuanya ya, tapi dia dari lingkungannya lah, dari kayak tetangga-tetangga yang masih care sama dia gitu. Terus suatu ketika si Lala ini bangkit lah dari keterpurukannya itu. Dan dia dapat support lah dari beberapa teman baiknya. Di situ dia dapat pekerjaan di sebuah adalah perusahaan swasta yang di situ mengharuskan dia tuh kayak kerja lembur atau keluar kota kayak gitu. Nah, si orang tuanya ini tadi yuk bilang ke kanan kirinya itu, ke saudaranya, ke tetangga-tetangganya, lihat tuh anak gue, ya Allah pulangnya malam terus, semenjak ditinggal suaminya jadi kupu-kupu malam kayaknya. Ya masa dia bilang kayak gitu sama anaknya, gila nggak sih, jahat banget nggak sih NPD ini? Menurut aku jahat banget sih. Menurut kalian gimana? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys. Mungkin kalian ada yang pernah punya pengalaman yang sama, atau mungkin pengalaman kalian itu lebih nggak enak banget. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu dulu cerita dari si Lala ya, dari keluarganya yang benar-benar toksik. Jadi benar-benar ya dia fight sendiri, dan untuk bisa up itu pasti nggak mudah ya, pasti nggak mudah. Kita doain aja si Lala baik-baik aja, kita doain aja juga buat anaknya si Lala nantinya bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang ya bisa lebih fight, bisa bahagialah intinya. Terus apa lagi? Ya mungkin itu aja sih guys. Tadi dari definisi apa itu NPD udah, gejalanya udah, kerugiannya udah, kemudian cerita dari kisah nyata dari si Lala itu. Jadi si Lala itu masih keluarga aku sendiri ya guys, dan dia sekarang masih sendiri, dia takut untuk menikah lagi. Dan ya kita doain aja yang terbaik buat dia ya. Kemudian nah ini guys, kalau menurut aku sih penting nggak sih pemerintah tuh kayak ngasih perhatian khusus ke keluarga-keluarga kecil lah, per kepala keluarga kayak gitu, untuk kasus-kasus kayak gini. Karena bisa jadi ya kita nggak, bukannya apa-apa ya, bukannya kita yang berdoa jelek atau berpikiran suuzon atau gimana. Cuman kalau misalkan orang yang nggak kuat mentalnya, dia punya kayak orang tua NPD yang toksik banget kayak gini, dia bisa jadi nekat loh. Parah-parah dia bisa jadi psycho. Ya nggak sih? Jadi istilahnya itu keluarga kecil kita, keluarga inti kita itu adalah peran terbesar yang akan mencetak generasi bangsa yang berguna buat kemajuan bangsa kita ini, gitu loh. Baik, terima kasih. Sekian dulu video dari Budiwati. Jika banyak salah dan juga kekurangan dalam membawakan video, Budiwati minta maaf yang sebesar-besarnya.
Dan juga mohon dukungan juga untuk kalian bisa subscribe channel ini agar kalian juga bisa tahu kalau Budiwati upload video baru. Dan juga mohon like-nya dan juga komen di kolom komentar di bawah kalau misalkan kalian suka dengan video ini, atau mungkin kalian punya kritik ataupun saran, boleh lewat email kami yang ada di description ya. Pesan Budiwati hari ini, dunia adalah panggung sandiwara, dan panggung sandiwara itu banyak peran ya, ada protagonis dan juga antagonis. Tetaplah jadi yang terbaik, karena ketika kita mati kita akan menghadap Sang Khalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.